Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, tanpa ada kekurangan apapun. Melanjutkan topik pembahasan kita sebelumnya, yaitu untuk pertemuan kali ini termasuk pertemuan yang terakhir ya pada semester ini, yaitu kita akan membahas mengenai hubungan antar bidang manajemen. Jika sebelumnya kita sudah membahas begitu lengkap dan dalam, yaitu perihal ruang lingkup dari manajemen ya. Sekarang kita akan mengkaitkan antar bidang manajemen. Mungkin di sini kita hanya membahas secara umum saja begitu ya, kaitannya antar bidang manajemen yang ada uh, pada mata kuliah pengantar manajemen ini. Oke, langsung saja. Perlu kita ketahui ya dan kita pahami lagi bahwasanya apa sih tujuan dari organisasi itu gitu kan. Pastinya kan untuk menciptakan kinerja yang memang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan, yang ditujukan oleh organisasi tersebut. Maka di sini cara mengukur dari kinerja organisasi ini bisa dilihat dari tingkat efektivitas dan juga efisiensi yang ada pada organisasi tersebut. Apa maksudnya efektivitas dan apa yang dimaksud dengan efisiensi itu gitu kan. Nah, untuk efektivitas sendiri yaitu merupakan kemampuan untuk mencapai sasaran. Nah, jadi melakukan sesuatu yang benar. Jadi yang memang yang di situ yang sesuai gitu kan. Nah, maka bisa disebut juga bahwa saya efektivitas ini berhasil guna. Jadi memang yang bisa diambil manfaatnya dan juga bisa sesuai gitu kan, yang sesuai dengan apa yang ditujukan gitu. Kemudian kaitannya dengan efisiensi. Efisiensi yaitu kemampuan meminimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran. Jika efektivitas itu bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu yang benar untuk mencapai tujuan atau sasaran, maka efisiensi ini bagaimana caranya agar sumber daya yang ada itu bisa diminimalkan tetapi tetap bisa mencapai tujuan tersebut. Maka di sini bisa disebut bahwasanya efisiensi di sini merupakan berdaya guna. Jika tadi efektivitas itu berhasil guna, jadi mencapai tujuannya, tetapi efisiensi di sini yaitu adalah berdaya guna. Jadi bagaimana meminimalkan seminimal mungkin kita mengeluarkan sumber daya tetapi bisa mencapai tujuan tersebut. Maka di sini saling berkaitan antara kedua ini, yaitu antara efektivitas dan juga efisiensi. Jadi kinerja organisasi itu harus yang efektif dan juga efisien. Kita lihat di sini ya dalam gambar ini ya, bahwasanya pencapaian tujuan dan juga penggunaan sumber daya ini harus sesuai gitu kan. Pencapaian tujuan itu berkaitan dengan efektivitas, sedangkan penggunaan sumber daya itu berkaitan dengan efisiensi. Bagaimana kita bisa meminimalkan sumber daya yang ada, tetapi tetap mencapai atau tercapai tujuannya atau sasarannya, gitu kan. Nah, kita lihat di sini jika pencapaian tujuannya itu tinggi, gitu kan, tetapi dari sumber dayanya itu boros, sama saja. Di situ memang efektif, tetapi tidak efisien. Nah, lain halnya, misalkan sebaliknya pencapaian tujuannya rendah, gitu kan, dan lagi boros juga gitu dalam penggunaan sumber daya yang ada gitu, maka bisa dikatakan itu sudah tidak efektif, apalagi tidak efisien juga. Kemudian tujuannya di sini rendah gitu, masih rendah gitu. Walaupun misalkan untuk penggunaan sumber dayanya bisa menghemat atau bisa diminimalkan seminimal mungkin. Memang efisien, tetapi belum bisa dikatakan efektif karena belum mencapai pada tujuan yang diinginkan. Nah, maka yang baik itu bagaimana kinerja organisasi itu jadi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan itu bisa di tingkat yang tinggi gitu kan. Kemudian dalam penggunaan sumber daya pun juga bisa seminimal mungkin atau hemat gitu. Maka kaitannya antara pencapaian tujuan dan penggunaan sumber daya yang ada pada suatu organisasi ini harus bisa di optimalkan dan harus bisa berjalan beriringan agar bisa mencapai kinerja organisasi yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari organisasi begitu. Oke, nah selanjutnya
Mungkin di sini akan kita bahas kaitannya hubungan antar bidang manajemen yang biasanya itu dalam suatu organisasi ini merupakan bidang manajemen inti ya, yaitu berupa sumber daya manusia, kemudian keuangan, ada operasi atau produksi gitu kan, kemudian pemasaran. Ini merupakan bidang-bidang yang inti. Dalam suatu organisasi pun juga ada bidang yang lain, misalkan ada manajemen resikonya lah, kemudian manajemen informasi gitu kan, dan lain sebagainya. Tetapi pada intinya dalam satu organisasi pasti tidak terlepas dari 4 bidang ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia? Nah, manajemen sumber daya manusia merupakan proses bagaimana organisasi tersebut dalam mencari dan menempatkan orang yang tepat untuk setiap bagian yang ada pada organisasi tersebut gitu kan. Baik itu mencakup dari rekrutmen, kemudian pengembangannya, motivasi hingga evaluasi. Nah, itu semuanya dilakukan oleh atau di bawah wewenang dari manajer sumber daya manusia. Nah, kemudian jika berkaitan dengan manajemen keuangan nih, apa sih yang dimaksud manajemen keuangan? Yaitu proses pengelolaan dana, baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif ataupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi dan pembelanjaan secara efisien. Jadi manajemen keuangan atau tugas dari manajer keuangan itu pasti semuanya yang berkaitan dengan pengelolaan dana, entah itu dana dari internal ataupun dari eksternal gitu. Kemudian manajemen operasi nih, apa yang dimaksud manajemen operasi? Yaitu proses pengelolaan keseluruhan sumber daya perusahaan yang dibutuhkan dalam menghasilkan barang atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen. Pasti ya, jadi di sini tentang bagaimana inti dari produktivitas perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian sedangkan manajemen pemasaran yaitu yang berkaitan dengan proses dalam memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi bagaimana proses dari produksi tadi kemudian kita bisa memasarkan hingga sampai pada konsumen. Nah, itu tadi dari keempat elemen atau bidang inti dari manajemen yang ada pada suatu organisasi. Nah, selanjutnya kemudian berkaitan jika kita mengenal keempat bidang itu ya, bidang inti itu pasti di situ kita lihat harus ada lah yang namanya indikator ya atau pengukuran dari kinerja itu. Bagaimana sih bisa dikatakan efektif dan bagaimana bisa dikatakan efisien. Di sini ada contohnya, mungkin ini pada contoh gitu kan yang bisa dijadikan indikator atau pengukuran kinerja dari suatu organisasi. Misalkan dari tadi ya manajemen keuangan gitu kan, kemudian SDM, pemasaran, produksi atau operasi gitu kan. Bisa dikatakan misalkan keuangan nih, efektif itu yang bagaimana sih gitu kan. Misalkan dari segi penerimaan, ada di situ keuntungan atau net present value, ini merupakan rasio-rasio keuangan ya. Kemudian efisiensi itu jika di situ bisa mengelola dana dengan baik berupa return on investment, jadi bagaimana berinvestasi. Kemudian cost ratio, bagaimana pengeluaran pada pembiayaan itu ataupun biaya-biaya operasional yang lain gitu kan. Kemudian jika berkaitan dengan SDM di sini karena berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada gitu kan, bagaimana tenaga kerja yang ada di situ, jadi bisa dikatakan efektif itu jika di situ ada evaluasi pelatihan. Kemudian turnover itu tingkat keluar masuknya ya, jadi diupayakan itu karyawan yang ada atau tenaga kerja yang ada itu jangan sampai banyak yang keluar gitu. Jadi harus balance antara yang masuk dan juga yang keluar, atau juga bisa berupa dari indeks kepuasan karyawan begitu. Kemudian efisiensi ini dari pengukurannya bagaimana, yaitu dari indeks produktivitas karyawan dari umur sekian gitu kan, mana yang dikatakan bisa produktif. Kemudian efisiensi biaya tenaga kerja gitu kan, dengan jumlah sumber daya yang ada atau tenaga kerja yang ada apakah sudah sesuai gitu kan, sesuai dengan jumlah produksi dari barang yang dijual belikan begitu. Jadi harus balance antara
pengeluaran untuk biaya tenaga kerja dan juga hasil produksi dari perusahaan tersebut, begitu. Kemudian pemasaran nih bisa dikatakan efektif itu yang bagaimana? Misalkan ada omset tertentu, ada target omset gitu kan, ada pangsa pasar pasti, kemudian komplain konsumen gitu, jadi bisa dikendalikan gitu kan antara komplain yang ada gitu. Kemudian efisiensinya apa? Efisiensi biaya iklan bisa gitu kan. Sekarang ini untuk pemasaran pasti harus ini ya, karena persaingan begitu ketat ya, jadi pemasaran semaksimal mungkin bagaimana bisa membuat iklan ataupun promosi gitu kan yang memang bisa optimal di situ. Tetapi jangan lupa bahwasanya biaya iklan pun juga harus diminimalkan gitu. Kemudian pencapaian sales per tenaga pemasaran, jadi berapa target yang dicapai gitu. Jadi semuanya itu merupakan kaitannya dari bidang pemasaran gitu. Kemudian jika kita lihat indikator kinerja dari bidang manajemen atau manajer produksi atau bagian operasi gitu kan, apa sih yang bisa dikatakan efektif gitu kan, yaitu tingkat produksi, pasti tingkat produksinya apakah meningkat atau tidak gitu kan. Kemudian tingkat penggunaan mesin, jika memang yang dibutuhkan saat ini harus menggunakan mesin, apakah di situ sesuai gitu dengan tingkat hasilnya gitu kan, jadi harus disesuaikan. Kemudian kaitannya dengan limbah, apakah limbah itu masih bisa dimanfaatkan kembali, kemudian bagaimana untuk memanfaatkan limbah itu begitu. Kemudian efisiensi energi dan juga efisiensi air pasti. Jadi semuanya ini berkaitan satu sama lain, jadi tidak bisa dalam suatu organisasi atau perusahaan itu yang diandalkan hanya bagian SDM saja, tidak. Yang diandalkan hanya bidang produksi atau operasi saja gitu, karena yang penting harus menghasilkan produksi yang optimal, tidak. Jadi keempat bidang inti ini harus saling berhubungan dan juga saling mensupport satu sama lain sehingga bisa menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Jika keempat bidang ini ya, dari keuangan, SDM, pemasaran, operasi atau produksi ini bisa berjalan beriringan, saling mensupport gitu kan, saling berkaitan gitu, dan juga semuanya saling bekerja sama gitu, maka nanti akan menghasilkan kinerja yang efektif dan juga efisien sesuai dengan tujuan dari organisasi tadi gitu kan. Sehingga apa hasilnya? Maka organisasi pun juga bisa sukses mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Nah, inilah bahwa kita harus paham betul bahwasanya suatu perusahaan atau organisasi itu tidak bisa hanya berpaku pada satu bidang saja. Semuanya harus saling berkaitan. Maka jika di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu ada bidang-bidang inti itu juga harus dioptimalkan. Kenapa? Karena di situ saling berkaitan dan juga sesuai dengan apa yang diinginkan dari tujuan organisasi tersebut. Oke, mungkin ini untuk materi kita atau topik pembahasan kita. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi dengan seksama, ya kan, kita diskusikan dengan sesama perihal topik apa yang kita bahas dan kita lanjutkan melalui e-learning. Oke, cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.